Halo semuanya dan selamat datang di pembahasan kita kali ini. Pernah nggak sih kepikiran, setiap hari kita semua tuh ngelewatin sesuatu yang luar biasa banget, tapi saking terbiasanya kita jadi ya udah lewat gitu aja. Iya, kita lagi ngomongin tentang tidur. Kebanyakan dari kita kan nganggap tidur tuh cuma fungsi biologis biasa ya, semacam waktu buat ngecharge baterai tubuh setelah seharian capek kerja atau aktivitas. Tapi gimana kalau sebenarnya ada pergeseran paradigma yang jauh lebih mendalam dari sekedar istirahat fisik? Hari ini kita bakal ngebongkar pemahaman kita tentang tidur, tentang mimpi, dan ngelihat gimana semua ini sebetulnya adalah sebuah cermin spiritual yang luar biasa. Jadi kita nggak lagi ngomongin soal rebahan doang nih, kita lagi ngomongin soal perjalanan jiwa. Nah, coba deh tanyain pertanyaan ini ke diri kamu sendiri pagi ini. Jujur aja ya, hari ini aku bangun dengan jiwa yang kayak apa sih? Waktu kamu matiin alarm tadi pagi, apakah kamu bangun dengan perasaan yang segar, damai, dan kayaknya siap banget buat jalanin hari? Atau malah kebalikannya, bangun-bangun udah ngerasa gelisah, dada rasanya berat, kosong, atau penuh sama kecemasan? Pertanyaan simpel ini sebetulnya kunci buat ngebuka bahasan kita hari ini. Karena kondisi kita pas pertama kali buka mata di pagi hari, itu seringnya bukan cuma soal kita tidur 8 jam atau kurang, tapi itu benar-benar cermin dari keadaan jiwa kita yang sebenarnya. Oke, mari kita selami lebih dalam. Di dalam Al-Quran ada dua kondisi jiwa yang disebutin dengan sangat jelas. Pertama, ada yang namanya nafs lawamah. Ini tuh tipe jiwa yang lagi gelisah, penuh konflik batin, sering nyalahin diri sendiri, dan bawaannya cemas terus. Coba kita kontraskan sama yang kedua, nafs mutmainnah. Ini adalah jiwa yang tenang, segar, damai. Pokoknya kerasa ringan banget. Yang super menarik di sini, pas di surah Al-Fajr waktu Allah memanggil, wahai jiwa yang tenang, itu konteksnya erat banget loh sama waktu fajar. Alias, waktu di mana kita biasanya terbangun dari tidur. Jadi kerasa berat atau ringannya badan kamu pas bangun pagi tadi, itu sangat mungkin adalah sinyal spiritual tentang lagi ada di posisi mana jiwa kamu sekarang ini. Masuk ke bagian pertama kita, tidur bukan sekedar istirahat. Tiap malam kita nutup mata, mungkin habis capek kerja, atau malah habis asyik doom scrolling berjam-jam di medsos, terus kita ngerasa kita tuh pegang kendali penuh atas diri kita. Tapi, coba deh kita cek definisi bahasa Arabnya. Ada kata yatawafa yang akar katanya dari WFY. Maknanya apa? Artinya, mengambil secara utuh, lengkap, dan sempurna. Berarti, pas kamu lagi pules-pulesnya tidur, jiwamu tuh lagi diambil secara sempurna oleh Allah. Fisikmu emang masih ada di kasur, kamu masih napas. Tapi kesadaranmu melemah, kamu udah nggak lagi nguasain dirimu sendiri. Jadi pada hakikatnya, tidur itu adalah latihan kepasrahan total yang kita lakuin setiap hari. Konsep ini tuh digambarin dengan sangat indah dan bikin merinding di surah Az-Zumar ayat 42. Allah bilang dengan tegas, kalau dia mewafatkan atau ngambil jiwa manusia pas mereka mati, dan juga ngambil jiwa orang yang belum mati pas mereka lagi tidur. Ini luar biasa banget kan? Ayat ini secara langsung menempatkan tidur tuh sebelahan sama kematian. Waktu malam datang, ego kita turun, kontrol kita hilang, dan jiwa kita benar-benar ada di dalam genggaman Sang Pencipta secara penuh. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian kedua, misteri jiwa saat tidur. Karena jiwa kita secara harfiah diambil waktu kita tidur, momen kita bangun di pagi hari, itu maknanya jadi benar-benar revolusioner, beda dari yang kita kira selama ini. Bangun tidur itu bukan cuma sekedar kelopak mata yang kebuka, tapi itu adalah momen di mana jiwa kita dikembalikan sama Allah. Coba deh perhatiin doa bangun tidur yang diajarin sama Rasulullah. Beliau nggak ngajarin kita buat bilang, segala puji bagi Allah yang udah nge-charge energiku. Nggak gitu. Beliau milih kata-kata yang maknanya dalam banget. Ada kata ahyana yang artinya menghidupkan kami, terus amatana yang artinya mematikan kami, dan nusyur yang berarti kebangkitan. Siklus harian kita ini ternyata langsung disambungin sama proses kematian dan kebangkitan. Jadi, poin paling krusialnya tuh di sini. Setiap kali kamu bangun tidur, sesungguhnya kamu itu lagi ngalamin kiamat kecil, semacam kebangkitan versi miniatur gitu. Ibaratnya, tiap pagi Allah tuh lagi ngasih pesan tersirat ke kita. Lihat nih, kayak gini loh nanti caraku ngebangkitin kalian semua. Pemahaman kayak gini otomatis ngubah cara pandang kita soal pagi hari kan? Yang tadinya cuma rutinitas males-malesan yang ngebosenin, ternyata ini adalah sebuah gladi resik spiritual buat kebangkitan kita yang sesungguhnya nanti. Terus gimana dengan mimpi? Yuk, masuk ke bagian ketiga, mimpi. Cermin, bukan ramalan. Pas jiwa kita lagi ada di persimpangan dimensi tadi, apa dong yang terjadi sama mimpi-mimpi kita? Kita ini sering banget terjebak dan terobsesi buat mecahin kode dari mimpi. Ada dua kubu ekstrim yang sama-sama kurang tepat sih. Kubu pertama, sibuk buka-buka primbon buat nebak masa depan. Kayak, semalam aku mimpi dipatok ular, ini tanda ada yang naksir nggak ya? Terus kubu kedua ya yang cuek aja, nganggap itu cuma bunga tidur tanpa makna sama sekali.
Padahal kalau kita merujuk ke sumber-sumber Islam, mimpi itu seharusnya dilihat sebagai ruang refleksi, sebuah cermin kondisi batin kita, dan momen buat introspeksi spiritual secara mendalam. Buat ngasih fondasi yang kuat soal ini, coba deh kita cek hadis riwayat Muslim ini. Rasulullah ngebagi mimpi ke dalam 3 kategori aja. Ini ngebuktiin kalau nggak semua mimpi itu adalah petunjuk gaib dari langit. Banyak banget mimpi yang muncul cuma sebagai bisikan diri sendiri. Ya, mungkin itu hasil dari kecemasan kerjaan kamu di kantor, tumpukan deadline yang belum beres, tekanan batin, kecapean, atau bahkan konflik yang terus-terusan kamu hindari di dunia nyata. Semuanya numpuk dan keluar pas kamu tidur. Biar kebayang, contohnya gini nih. Daripada kamu sibuk pusing nebak arti simbol dikejar hantu atau ular di mimpi, mending kamu baca kondisi jiwa kamu sendiri. Kalau kamu mimpi dikejar sesuatu, coba tanya ke diri sendiri. Ada ketakutan apa sih yang belum selesai dalam diriku? Kalau mimpinya kerasa kayak lagi jatuh, nah mungkin itu refleksi dari rasa insecure yang lagi kamu alamin akhir-akhir ini. Dan yang paling keren, kalau kamu mimpi lagi ada di situasi bahaya, tapi kok anehnya kamu ngerasa tenang banget di mimpi itu, fokusnya bukan di bahayanya, tapi di ketenangan jiwa yang ternyata masih Allah kasih ke kamu di tengah badai kehidupan nyatamu. Mengingat jiwa kita tuh lagi rentan-rentannya pas tidur, kita berlanjut ke bagian keempat, adab menyerahkan jiwa. Karena rentan tadi, rasanya nggak bijak ya kalau kita asal merem gitu aja. Nah, sebelum kita bahas langkah praktisnya, mari kita lurusin satu hal dulu soal sholat istikharah sebelum tidur. Sering banget kan orang ngelakuin istikharah dengan mindset, wah nanti malam kira-kira aku bakal mimpi apa ya buat jawabannya. Padahal istikharah itu esensinya adalah pengakuan kalau kita ini terbatas, bukan alat buat maksa dapat bocoran masa depan lewat mimpi. Tujuannya murni buat nenangin hati dan bikin jiwa kita lebih peka, supaya kita ikhlas dipimpin sama pilihan yang paling baik dari Allah. Konsep berserah diri ini akhirnya ngebentuk rutinitas malam yang sangat nyata dan bisa kita lakuin. Rasulullah ngajarin etika tidur yang indah banget supaya jiwa kita bersih pas diambil sama Allah. Dimulai dari wudhu untuk nyucihin fisik kita. Terus dilanjut dengan dzikir supaya kita tetap ingat Allah pas kesadaran kita pelan-pelan memudar. Kalau lagi ada kebingungan atau pilihan berat, baru dilakuin istigharah. Nah, langkah keempat ini nih yang sering kelupaan, tapi krusial banget. Memaafkan orang lain sebelum kamu benar-benar nutup mata. Kenapa sih memaafkan itu sebegitu pentingnya? Gini, memaafkan itu berfungsi ngebersihin ruang batin kamu dari racun. Coba bayangin, banyak orang tertidur sambil masih bawa dendam, amarah, iri dengki, atau luka hati. Akibatnya, ruang batinnya gelap dan mimpinya jadi ikutan penuh sama kejaran, kecemasan, dan ketakutan. Ingat ya, memaafkan itu bukan berarti kamu membenarkan kelakuan buruk orang lain ke kamu. Sama sekali bukan. Memaafkan itu adalah tindakan buat ngebebasin diri kamu sendiri. Kamu lagi meringankan beban di jiwa kamu, biar jiwamu bisa ngelakuin perjalanannya dengan tenang waktu kamu tertidur. Dan akhirnya kita sampai di bagian kelima, bangun tidur sebagai miniatur kebangkitan. Kalau kita bisa tidur dengan keadaan yang suci, tanpa nyimpan dendam, dan benar-benar berserah diri, percaya deh, momen kebangkitan kita besok paginya bakal kerasa beda banget. Satu hal yang harus selalu kita ingat, pesan paling penting itu kadang bukan terletak di apa isi mimpimu semalam, tapi justru ada pada gimana respons kamu setelah bangun. Apa respons terbaiknya? Lakuin muhasabah atau refleksi diri, perbanyak zikir, bener-bener rasain rasa syukur karena kamu masih dikasih nyawa buat perbaiki diri hari ini, dan terakhir, bangun rasa tawakal buat menghadapi hari. Inti spiritualnya itu bukan pada apa yang kamu lihat waktu mata terpejam, tapi tentang jadi siapa kamu setelah mata itu terbuka kembali. Sebagai penutup pembahasan kita kali ini, aku pengen ngajak kamu bawa satu pertanyaan mendalam ini buat direnungi nanti malam sebelum tidur dan besok pagi pas kamu buka mata. Pertanyaannya bukan lagi, apa ya arti mimpiku tadi? Tapi bertanyalah, sebenarnya apa ya yang Allah pengen aku sadari tentang kondisi hatiku saat ini? Karena bisa jadi cara kita bangun tiap pagi, entah itu dengan setumpuk kecemasan atau dengan kedamaian, itu adalah cermin paling jujur dari jiwa kita. Sekaligus sebuah latihan kecil buat nyiapin kita menuju hari di mana kita semua akan benar-benar dibangkitkan. Terima kasih ya udah nyimak ulasan ini. Teruslah belajar, dan selamat menemukan ketenangan dalam penyerahan jiwamu malam ini.